Halo Saudara Tani, selamat datang kembali di channel Pegawai Kontrak, channel pertanian yang selalu menemanimu di waktu luang. Bagaimana kabar Saudara Tani hari ini? Semoga selalu sehat, sehat badannya, sehat semua keluarga, dan yang juga penting, sehat semua tanaman yang kita budidayakan, sehingga nantinya bisa panen melimpah. Dan syukur-syukur bisa dapat harga terbaik saat panen nanti. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat penting bagi para petani, yaitu efektivitas penggunaan pestisida. Seperti yang kita tahu, penggunaan pestisida sudah menjadi bagian dari rutinitas bertani. Sehari setelah tanam, kita biasanya sudah mulai mengaplikasikan herbisida untuk mengendalikan gulma. Kemudian dilanjutkan dengan insektisida, fungisida, dan berbagai perlakuan lainnya untuk menjaga tanaman tetap sehat hingga panen. Namun, pernahkah teman tani merasa sudah mengeluarkan biaya besar untuk pestisida, tetapi hasilnya masih jauh dari harapan? Berdasarkan pengalaman para petani di sekitar kita, biaya yang dikeluarkan untuk pestisida di lahan 1 hektar bisa mencapai 1 hingga 2 juta, bahkan lebih jika terjadi serangan hama yang parah. Meski begitu, hama masih sering sulit dikendalikan, bahkan semakin merajalela. Mengapa demikian? Banyak dari kita berpikir bahwa mengganti merek pestisida, mengoplos beberapa bahan aktif, atau menggunakan formulasi cair dan bubuk secara bersamaan bisa meningkatkan efektivitasnya. Namun, kenyataannya, meski kita sudah menerapkan prinsip 6 tepat dalam penggunaan pestisida, yaitu tepat sasaran, tepat mutu, tepat jenis, tepat waktu, tepat dosis dan konsentrasi, tepat cara penggunaan. Ada satu faktor yang sering kita lupakan, yaitu pH larutan semprot yang kita gunakan. Saudara tani, perlu diketahui bahwa daya racun pestisida memiliki waktu paruh, yaitu lamanya bahan aktif bertahan sebelum efektivitasnya berkurang setengah. Berdasarkan penelitian dari Balai Penelitian Tanaman Sayuran, Balitsa, Kementerian Pertanian, waktu paruh pestisida pada larutan dengan pH di atas 6 hanya sekitar 2 jam. Artinya, setelah 2 jam disemprotkan, pestisida yang menempel di daun sudah kehilangan daya racunnya dan tidak lagi efektif membasmi hama. Jika air yang digunakan dalam larutan semprot memiliki pH lebih dari 6, maka daya kerja pestisida akan menurun drastis dalam waktu singkat. Ini berarti pestisida yang telah kita beli dengan harga mahal mungkin hanya bekerja optimal dalam 2 jam pertama setelah penyemprotan. Selebihnya, efeknya akan jauh berkurang. Hal ini yang sering membuat kita merasa seperti sia-sia dalam menggunakan pestisida karena hasil yang tidak maksimal. Bagaimana pH air mempengaruhi pestisida? Mari kita bahas lebih mendalam. Banyak petani yang belum menyadari bahwa sebagian besar pestisida yang digunakan dalam pertanian bersifat asam. Jika dicampur dengan air yang memiliki pH tinggi, basah, maka bahan aktifnya akan lebih cepat terurai sehingga kehilangan daya racunnya. Sebaliknya, jika air yang digunakan memiliki pH yang sesuai, daya racun pestisida dapat bertahan lebih lama dan bekerja lebih efektif dalam mengendalikan hama. Pada air dengan pH 4,5 hingga 5, waktu paruh pestisida bisa meningkat menjadi 12 jam atau bahkan lebih. Artinya, pestisida yang kita semprotkan ke tanaman akan tetap bekerja lebih lama dan memberikan perlindungan yang lebih optimal terhadap hama dan penyakit. Sekarang, bagaimana cara menyesuaikan pH air agar pestisida bekerja lebih optimal? Berikut adalah langkah-langkah yang bisa teman tani lakukan. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengetahui pH air yang akan digunakan untuk membuat larutan semprot pestisida. Untuk itu, sebaiknya teman tani memiliki pH meter sebagai alat ukur.
pH meter ini bisa dibeli di toko pertanian atau secara online dengan harga yang relatif terjangkau. Jika setelah diuji, ternyata pH air lebih dari 6, maka perlu dilakukan penyesuaian dengan menambahkan bahan penurun pH. Beberapa bahan yang bisa digunakan adalah asam nitrat atau asam fosfat. Bahan ini efektif menurunkan pH air dan sering digunakan dalam pertanian. Atau juga bisa pakai cuka dapur atau cuka bakso. Jika kesulitan mendapatkan asam nitrat atau asam fosfat, cuka dapur bisa menjadi alternatif yang mudah ditemukan. Berdasarkan uji coba kami, untuk menurunkan pH air dari angka 7 ke angka 5, diperlukan sekitar 1 ml cuka dapur per 1 liter air larutan semprot. Artinya, jika menggunakan tangki sprayer berkapasitas 16 liter, maka tambahkan sekitar 16 ml cuka dapur. Namun, penting untuk diingat bahwa kualitas air di setiap daerah bisa berbeda. Oleh karena itu, setelah menambahkan bahan penurun pH, teman tani perlu mengukur ulang pH air untuk memastikan sudah berada dalam rentang yang optimal. Menyesuaikan pH air dalam penyemprotan pestisida memiliki banyak keuntungan, antara lain mengurangi pemborosan pestisida. Pestisida yang bekerja lebih lama akan lebih efektif, sehingga kita tidak perlu sering melakukan penyemprotan ulang. Menghemat biaya pertanian. Dengan efektivitas pestisida yang meningkat, biaya pembelian pestisida bisa dikurangi. Mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Pestisida yang lebih efektif berarti penggunaan bahan kimia dalam jumlah berlebihan bisa dikurangi, sehingga lebih ramah lingkungan. Meningkatkan hasil panen. Dengan pengendalian hama yang lebih baik, hasil panen pun bisa lebih optimal. Banyak petani yang belum menyadari pentingnya pH air ini dalam penyemprotan pestisida. Padahal, dengan menyesuaikan pH air menjadi lebih asam, 4,5 sampai 5, daya kerja pestisida bisa lebih optimal dan bertahan lebih lama. Hal ini tidak hanya meningkatkan efektivitas pengendalian hama, tetapi juga menghemat biaya dan meningkatkan hasil panen. Jadi, mulai sekarang, sebelum menyemprotkan pestisida, pastikan teman tani mengukur pH air terlebih dahulu. Jika perlu, tambahkan bahan penurun pH seperti cuka dapur atau asam fosfat agar pestisida yang digunakan benar-benar bekerja secara maksimal. Demikian pembahasan kita kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Segala upaya yang kita lakukan adalah ikhtiar yang menjadi kewajiban manusia, sedangkan hasil akhir dan segala keputusan, jangan lupa, selalu ada Gusti yang Maha mengatur rejeki. Jika apa yang kami sampaikan di video-video kami masuk akal menurut pemikiran saudara tani, silakan diterapkan. Tetapi, jika saudara tani menganggapnya tidak ada guna dan mengada-ada, anggap saja video kami hanya sebatas hiburan di sela-sela lelah saudara tani dari sawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sukses panen dari kami, Pegawai Kontrak Channel.